Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pemilik kos. Perkenalkan, nama saya Igede Putu, mahasiswa Bisnis Manajemen BINUS Online dengan nomor induk mahasiswa 270-242-7655. Saya juga merupakan pengusaha rumah kos. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan tingkat hunian rumah kos. Sudah pasang brosur, pasang banner, bahkan promosi dari mulut ke mulut. Tapi kamar kos masih banyak yang kosong. Kenapa kamar kos sulit terisi? Masalahnya, calon penghuni sekarang mencari kos lewat internet. Dengan digital marketing, kos Anda bisa ditemukan lebih banyak orang, lebih cepat, booking lebih cepat. Yuk pelajari strategi digital marketing untuk meningkatkan okupansi kamar kos dan memenangkan persaingan di era digital. Pada saat ini, persaingan bisnis rumah kos semakin ketat. Calon penghuni tidak lagi mencari rumah kos melalui brosur atau sekedar informasi dari teman. Mereka lebih banyak mencari melalui media sosial dan internet. Karena itu, kita sebagai pemilik kos perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar bisnis yang kita miliki tetap berkembang dan mampu bersaing. Bapak Ibu, jumlah rumah kos terus meningkat setiap tahun. Hal ini menyebabkan persaingan antar pemilik menjadi semakin tinggi. Calon penyewa memiliki banyak pilihan tempat tinggal. Sebelum memutuskan, mereka biasanya melihat foto, video, lokasi, fasilitas, bahkan membaca ulasan penghuni sebelumnya melalui internet. Artinya, keberadaan kita di dunia digital sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Berdasarkan data Kementerian UMKM, pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai lebih dari 30 juta unit. Sekitar 6,4 juta usaha bergerak di bidang akomodasi, makanan, dan minuman, serta lebih dari 142 ribu usaha berada pada sektor properti. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan tempat tinggal terus meningkat, sehingga peluang bisnis rumah kos masih sangat besar. Namun, peluang juga diikuti dengan meningkatnya persaingan. Bapak Ibu sekalian, dulu promosi rumah kos biasanya dilakukan melalui brosur, spanduk, atau dari mulut ke mulut. Namun saat ini perilaku konsumen telah berubah. Calon penghuni lebih sering mencari informasi melalui Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Google Map, maupun chat langsung dengan WhatsApp, hingga ke marketplace properti. Karena itu, jika rumah kos kita tidak hadir di platform digital, maka peluang mendapatkan calon penghuni baru akan semakin kecil. Mayoritas penghuni rumah kos saat ini berasal dari dua kelompok utama. Pertama, generasi Z berusia 18 hingga 27 tahun yang terdiri dari mahasiswa, fresh graduate, dan pekerja baru. Yang kedua, generasi milenial yang berusia 28 hingga 43 tahun. Mereka biasanya pekerja, profesional, pasangan muda, maupun para perantau. Mereka merupakan generasi yang sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, cara pemasaran kita juga harus menyesuaikan dengan kebiasaan mereka.
Pemasaran tradisional sudah kurang efektif karena hal ini memiliki banyak keterbatasan. Jangkauannya yang terbatas, biaya yang relatif tinggi, sulit mengukur hasil promosi, serta kurang sesuai dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Selain itu, brosur atau spanduk tidak mampu memberikan gambaran secara nyata mengenai suasana kamar dan fasilitas yang tersedia. Sebaliknya, video dan foto di media sosial mampu memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi calon penghuni. Digital marketing memiliki banyak keunggulan. Pertama, biaya promosi lebih murah. Kedua, jangkauan pasar lebih luas. Ketiga, hasil promosi dapat diukur dengan mudah. Keempat, kita dapat menargetkan calon penyewa tertentu sesuai lokasi dan usia. Kelima, ulasan positif dari penghuni akan meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Dan yang paling penting, proses pemesanan kamar menjadi lebih cepat dan praktis. Ada beberapa platform yang sangat efektif untuk memasarkan rumah kos. Yang pertama adalah Instagram. Kemudian TikTok, yang saat ini sangat populer dengan video singkat. Selanjutnya YouTube untuk video yang lebih panjang, WhatsApp Business untuk berkomunikasi dengan calon penghuni, dan Google Business Profile agar rumah kos mudah ditemukan melalui Google Maps. Saya sarankan Bapak dan Ibu mulai dari Instagram dan TikTok terlebih dahulu, karena kedua platform ini paling banyak digunakan oleh calon penyewa kita. Agar promosi berhasil, kita perlu membuat konten yang menarik. Konten tersebut bisa berupa foto kamar dan fasilitas, video room tour, infografis, testimoni dari penghuni, reels atau video pendek di TikTok maupun postingan media sosial. Saat ini, video pendek lebih disukai karena mampu menarik perhatian calon penghuni dengan cepat. Di media sosial, kita dapat memanfaatkan beberapa fitur seperti feed untuk menampilkan foto dan informasi utama, reel untuk video singkat, story untuk promosi harian, highlight untuk menyimpan informasi penting seperti harga, fasilitas, dan kontak. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut secara maksimal, akun rumah kos akan menjadi lebih profesional. Konsistensi merupakan kunci keberhasilan. Kita perlu membuat jadwal konten mingguan. Sebagai contoh, hari Senin kita dapat mengunggah video room tour. Hari Selasa kita bisa membagikan testimoni penghuni. Hari Rabu memberikan tips seputaran kehidupan anak kos. Hari Kamis memposting promo atau diskon. Hari Jumat menampilkan fasilitas unggulan. Hari Sabtu membagikan aktivitas penghuni. Dan hari Minggu mengikuti video yang sedang viral atau tren terbaru. Dengan contoh jadwal seperti ini, akun media sosial kita akan menjadi aktif dan menarik perhatian calon pelanggan. Keberhasilan digital marketing sebenarnya dapat dirumuskan secara sederhana. Konten yang menarik ditambah konsistensi dalam mengunggah, respon yang cepat kepada calon pelanggan, dan ulasan positif dari penghuni akan menghasilkan tingkat hunian yang lebih tinggi. Jadi, bukan hanya soal membuat akun media sosial, tetapi bagaimana kita mengelolanya secara konsisten. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara singkat mari kita recap pertemuan kita hari ini, di mana seperti yang kita ketahui persaingan bisnis rumah kos sudah semakin meningkat. Generasi Z dan milenial yang merupakan pasar utama yang harus kita pahami kebiasaannya. Pemasaran tradisional yang sudah mulai digantikan oleh pemasaran digital. Instagram dan TikTok menjadi platform yang sangat efektif untuk promosi kita. Konten visual dan video pendek terbukti lebih menarik perhatian calon penghuni. Dan yang terpenting, konsistensi serta pelayanan yang cepat adalah kunci keberhasilan.
Semoga materi ini dapat membantu Bapak dan Ibu mengembangkan bisnis rumah kos sehingga tingkat hunian semakin meningkat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam sukses dan semoga usaha rumah kos kita semakin maju.